Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur adalah senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga rahmatnya pada kita semua, hingga di pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, kesempatan dan juga kekuatan untuk beribadah, melaksanakan sholat subuh berjamaah di tengah kita sedang berpuasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pagi hari ini kita akan ngaji tentang hadis. Jadi kajian kita pagi hari ini seputar hadis. Hadis itu apa? Hadis adalah ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis-hadis yang akan kita baca, kita pelajari adalah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pernah mendengar hadis Arba'in? Ada yang pernah dengar hadis Arba'in gitu? Atau baru saja? Baru saja. Jadi Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah kumpulan hadis yang dibukukan atau dituliskan oleh Imam An-Nawawi. Dari judulnya saja sudah ketahuan Al-Arba'in. Arba'in itu berapa? 40. Nah, di Madinah itu ada sholat apa? Arba'in. 8 hari di Madinah. Kalau sehari sholat 5 kali 5 waktu, berarti untuk dapat 40 kali harus 8 hari. Nah, Al-Arba'in An-Nawawiyah itu 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Meskipun di dalam kitabnya yang tipis itu jumlah hadisnya tidak 40, tetapi ditambah 2, 42. Nama kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi, tetapi di dalam karya beliau ini beliau menuliskan 42 hadis. Dan nanti insya Allah kita akan bahas, kita akan baca satu demi satu sedapatnya. Kalau dapatnya 5 ya 5, dapatnya 6 ya 6, dapatnya 2 ya 2, begitu ya. Nah, Imam Nawawi itu siapa? Tentu bagi kita kaum muslimin, telinga kita ini sudah tidak asing ketika disebut kata Imam Nawawi. Imam Nawawi seorang ulama besar yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umur beliau. Jadi kalau Bapak ingin tahu ulama yang tidak menikah sampai wafat, itu salah satunya Imam Nawawi. Apakah tidak pengen menikah? Ya entah, bukan karena itu. Jadi beliau tidak sempat mikir perempuan, saking sibuknya dengan apa? Dengan ilmu. Dan beliau ini wafat di usia yang relatif tergolong masih muda, sekitar 45 atau 47 tahun. Laki-laki usia 45 kan muda, masih muda ya? Masih muda. Tua itu berapa? Tua itu kalau sudah di atas 60 itu baru tua. Kalau masih di bawah 60 itu masih dihitung apa?
muda, masih bisa nikah lagi. Nah ini fakta sejarah, Pak. Nabi Muhammad itu nikah lagi itu. Nikah yang kedua dan seterusnya sampai ke 11. Itu saat usia beliau berapa? 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Ya karena saat beliau menikah dengan Khadijah kan sudah 5. Pernikahan Nabi dengan Khadijah itu berlangsung selama 25 tahun. Selama Nabi menikah dengan Khadijah, Khadijah satu-satunya, tidak ada istri kedua. Dan baru setelah Khadijah wafat, usia Nabi sudah 50 tahun dan nikah lagi dengan Aisyah, dengan Saudah, dengan Ummu Salamah, dengan Zainab, dengan Hafsah, macam-macam. Ya, itu 50 tahun. Begitu. Jadi kalau masih di bawah 63 tahun itu masih muda, ya masih muda. Lah Imam Nawawi beliau wafat usia 45, anggap saja 45 tahun. Tetapi di usia yang pendek ini beliau berhasil menelurkan karya-karya, kitab-kitab yang luar biasa, yang mana karya beliau itu masih terus dikaji dan dipelajari sampai detik ini. Jadi kalau Bapak keliling dari masjid ke masjid, masjid-masjid yang ada kajian rutinnya, itu insya Allah rata-rata mesti akan Bapak dapati salah satu kitab yang dikaji di masjid itu adalah karya Imam Nawawi. Yang paling simpel ya ini Arba'in An-Nawawiyah. Nanti ada Riyadhus Shalihin. Siapa yang tidak kenal? Yang lebih tebal lagi tentang zikir ada Al-Adhkar. Beliau juga mensyarah Sahih Muslim. Karya beliau luar biasa. Nah ini tanda atau bukti bahwa Allah memberikan keberkahan pada umur Imam An-Nawawi. Di usia yang pendek tetapi melahirkan karya yang luar biasa. Maka dalam satu hadis, man ahabba, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya serta yunsa'a fi athari, dipanjangkan apa? Umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Yang pengen dilapangkan rezekinya, pengen dipanjangkan umurnya, salah satu caranya adalah dengan menyambung silaturahim. Nah yang ingin saya garis bawahi adalah kata dipanjangkan umurnya. Maksud dipanjangkan umurnya itu bagaimana? Di dalam bahasa Arab, umur itu ada dua. Kata dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke Indonesia itu umur, itu ada dua kata. Satu sinnun, yang kedua umurun. Satu sinnun, yang kedua umurun. Sinnun itu umur atau usia yang patokannya adalah angka. Jadi kalau di bahasa agak kerennya itu kuantitas, kuantitas umur kita. Kita nanti berhenti di angka berapa, itu bahasa Arabnya sinnun. Kita meninggal usia 60, 60 itu namanya sinnun. Lah yang kedua adalah umur. Umur itu usia tapi lebih kepada kualitas. Usianya 60 tahun, tetapi di usia itu dia melakukan satu hal yang luar biasa. Meskipun jasadnya sudah meninggal dunia, tetapi namanya masih dikenang seakan-akan usianya masih panjang. Itu namanya umur. Nah dalam konteks hadis tadi, yang ingin dipanjangkan umurnya, itu salah satu maknanya adalah bukan ditambah jatah kita, bukan. Karena jatah umur kita mati kapan itu kan sudah ditetapkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah tiba masanya, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Lah maka yang dimaksud dipanjangkan umur itu adalah mungkin kita sudah meninggal dunia, tetapi karena semasa hidup kita meninggalkan jejak-jejak kebaikan, kita meninggalkan asar peninggalan yang baik yang terus menjadi kebaikan bagi generasi setelah kita,
maka meskipun usia kita sudah berhenti, tetapi nama kita masih dikenang, seakan-akan kita masih hidup di tengah-tengah mereka. Nah, itu makna dipanjangkan umurnya. Nah, Imam Nawawi juga begitu, Pak. Beliau secara jasad fisiknya sudah wafat, lama sudah, hanya berhenti di angka 45. Tapi seakan-akan beliau masih hidup di tengah-tengah kita. Namanya masih disebut-sebut, karyanya masih dibaca, dipelajari, diajarkan. Jadi beliau sudah wafat secara fisik jasad, tetapi seakan-akan umurnya terus masih berada sampai saat ini. Baik. Nah, kita akan bahas hadis yang pertama. Al-hadisul awal, hadis yang pertama berkaitan dengan niat. Nah, niat itu apa? Niat adalah qasdus syai'. Ya. Qasdul fi'li muqtarinan qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Ketika kita menginginkan sesuatu, kerentak hati, apapun yang terbersit di hati kita terhadap satu amalan yang hendak kita kerjakan, itu namanya apa? Niat. Al-hadisul awal, hadis yang pertama, an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Jadi hadis ini sumber sahabatnya adalah Amirul Mukminin. Nah, yang disebut Amirul Mukminin itu siapa? Sahabat yang pertama kali mendapat gelar Amirul Mukminin itu siapa? Siapa? Umar, betul ya. Umar ibn Khattab. Nah, kalau Abu Bakar gelarnya apa? Enggak, benar, enggak Siddiq benar. Itu kan dari awal Abu Bakar Siddiq benar. Ini kaitannya dengan kepemimpinan. Maksudnya gelar yang berhubungan dengan apa? Kepemimpinan. Kalau Umar kan juga Al-Faruq. Al-Faruq itu pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Nah, ini kaitannya dengan kepemimpinan. Umar bin Khattab itu yang pertama kali mendapat gelar Amirul Mukminin. Padahal yang menggantikan Nabi setelah beliau wafat itu kan bukan Umar, tapi siapa? Nah, Abu Bakar. Nah, Abu Bakar julukannya Khalifatu Rasulillah. Khalifah itu artinya penerus, pengganti. Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Lah baru di masa Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu julukannya apa? Harusnya kalau mengikuti Abu Bakar. Kan pertama Rasulullah yang jadi pemimpin kaum muslimin. Rasul wafat digantikan oleh Abu Bakar, maka julukannya Khalifatu Rasulillah. Nah, terus Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar. Lah Umar julukannya sebelum Amirul Mukminin Khalifati Rasulillah. Jadi untuk Khalifati Rasulillah, penerusnya Rasulullah. Bahkan kepanjangan, Pak. Ya, penerusnya Rasulullah. Singkat itulah Amirul Mukminin begitu. Lah kalau ini diteruskan nanti kalau Utsman apa? Khalifati Rasulullah. Ali Khalifati Rasulullah. Kalau kepanjangan. Akhirnya dari Umar sudah enggak usah Khalifati Rasulullah, langsung Amirul Mukminin. Amir artinya pemimpin, al-mukminin orang-orang beriman. Itu Umar bin Khattab. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin. Abi itu bapak, Hafsin itu singa. Abi Hafsin bapaknya singa. Bukan berarti beliau punya anak terus diberi nama singa, bukan. Ini hanya kunyah untuk menunjukkan betapa gagah dan pemberaninya seorang Umar bin Khattab. Jadi kalau ada singa itu bapaknya adalah siapa? Umar. Saking gagahnya beliau. Jadi bapak kita ini boleh memberikan kunyah untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, meskipun tidak dengan menyertakan nama anak kita. Bapak punya anak namanya Ahmad, kan normalnya dipanggil Abu Ahmad, bapaknya Ahmad kan. Tapi kalau bapak pengen ngasih kunyah diri sendiri, saya Abdul Bakar, bapaknya sapi, boleh? Ya boleh saja kalau pengen. Bapak punya peternakan sapi banyak gitu kan, bos sapi, dipanggil Abdul Bakar, bapaknya sapi. Itu boleh ya. Artinya
Kalau ada kata abu atau bapaknya, itu di belakangnya tidak mesti harus disebut nama anak. Abu Naum yang hobinya tidur, Abu Naum misalnya, itu boleh-boleh saja. La Abi Hafsin namanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabda Nabi? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu binniyat, hanya tergantung kepada niat. Amal perbuatan yang kita lakukan itu tolak ukur amal itu baik atau tidak, diterima atau tidak, itu tergantung pada niat. Nah, pertanyaannya, yang dimaksud amal-amal di sini itu apakah semua amal atau hanya amalan tertentu saja? Karena terapi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat. Lah yang dimaksud amal di sini apakah semua amal atau hanya amal tertentu saja? Semua amal. Semua amal. Jadi kalau misalnya ada orang mencuri, itu tergantung niat. Mencuri itu baik atau buruknya tergantung niat, betul? Atau mesti buruk? Ada orang korupsi misalnya 271 triliun gitu. Niatnya pengen nafkahi istri. Itu amal soleh atau enggak? Nah, coba. Nah, jadi yang tergantung niat ini tidak semua amal. Kalau amalannya sudah maksiat, secara zahir maksiat, melanggar syariat, menyelisih aturan hukum, apapun niat yang ada di hati mereka itu tidak lantas menjadikan perbuatan itu menjadi baik. Mencuri itu ya dosa. Kemudian tidak lantas karena niatnya baik, kemudian dari dosa menjadi berpahala. Nggak bisa begitu. Korupsi itu salah. Terus banyak karena niatnya pengen membahagiakan anak istri, kan niatnya mulia kan? Biar anaknya bahagia, istrinya kecukupan, akhirnya korupsi. Nah, apakah kemudian korupsi itu menjadi boleh? Ya tentu tidak. Jadi yang tergantung niat itu adalah amal yang zahirnya baik, amal-amal yang kelihatannya termasuk amal soleh. Amal soleh, amal yang kelihatannya soleh saja, itu masih tergantung pada niat. Nah, kalau amalnya tidak baik, ya jelas sudah mesti nggak baik. Ada orang berzina, dia mendatangi PSK misalnya, niatnya pengen sedekah, kasihan PSK nggak dapat rezeki sedekah. Bisa gitu? Nggak bisa, Pak. Nah, hadis ini tidak bisa dijadikan alasan ataupun hujjah bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang bermaksiat, Pak, kenapa mencuri? Nah, amal kan tergantung niat. Bisa nggak begitu? Tidak bisa. Pak, kenapa kok mendatangi wanita tunasusila? Tunasusila, Pak? Ya tergantung niat. Ya saya kan pengen membantu mereka, pengen. Nggak bisa, tidak bisa. Nah, yang tergantung niat ini adalah amal-amal yang kelihatannya baik. Kita sholat kita diterima atau tidak itu masih tergantung pada apa? Niat. Secara zahir sholat itu kan bagus, itu ibadah. Tapi apakah lantas orang yang sholat itu masih diterima? Belum tentu. Karena ada satu komponen, satu unsur yang kita tidak bisa menilainya. Kalau secara zahir kan kelihatan, oh zahirnya bagus, kelihatannya dia sholat. Tetapi syarat diterimanya amal itu tidak hanya berdasarkan yang zahir. Ada satu sisi yang itu menjadi ranah prerogatif Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan niat. Maka kalau ada orang sholat, niatnya karena pengen dilihat, yang didapat apa? Ya itu saja. Ya, yang didapat ya itu saja.
Ada orang misalnya dia sedekah, nyumbang ke sini ke sana, niatnya pengen dipilih saat pemilu misalnya. Maka yang didapat ya itu saja. Loh, amalannya kelihatannya baik, kelihatannya sedekah, kelihatannya nyumbang sini nyumbang sana. Tetapi kalau niatnya salah, lah ini yang menjadi penentu. Apakah amalannya diterima oleh Allah atau tidak? Niat ini menjadi satu hal yang krusial, satu hal yang penting. Maka Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Maka hadis ini akan mengeluarkan amal soleh dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik ini secara zahir beramal soleh. Secara zahir kelihatannya dia ya sholat bersama kaum muslimin, kelihatannya dia bayar zakat, tetapi di dalam hatinya dia menyembunyikan kebencian dan permusuhan terhadap Islam serta kaum muslimin. Ini orang-orang munafik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang ibadahnya karena Allah, dia akan dapat ridho dari Allah. Yang ibadahnya karena surga, akan dikasih surga. Yang ibadahnya karena riya, pengen dipuji manusia, ya terkadang dia dapat pujian dari manusia. Yang ibadahnya karena pengen disanjung oleh para wanita misalnya, ya mungkin dia akan mendapatkan hal itu. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Kemudian Nabi SAW memberikan satu contoh amal kepada kita. Amal yang dikasihkan atau dijadikan contoh oleh Nabi adalah hijrah. Peristiwa hijrah dari Mekah menuju Madinah. Hijrah itu satu amal yang luar biasa. Hanya sahabat-sahabat Nabi pilihan yang mampu untuk melaksanakan amaliyah bernama hijrah ini. Nah, dari Mekah ke Madinah itu nggak gampang. 500 km Pak. Harus jalan kaki, kalau naik unta ya bergantian misalnya. Itu pun sembunyi-sembunyi. Nah, di masa dahulu mayoritas sahabat itu hijrah karena memang diperintahkan atau diizinkan oleh Rasulullah dan semata-mata demi menyelamatkan keimanan mereka. Nah, di Mekah sudah tidak bisa beribadah dengan tenang, akhirnya hijrah ke Madinah. Niatnya mulia. Tetapi ada satu orang yang hijrah ke Madinah itu karena tertarik pada seorang perempuan. Nah, jadi hijrahnya itu yang lain lillahi ta'ala. Nah, ini satu orang karena jatuh cinta, tertarik pada seorang perempuan. Jadi niatnya bukan karena Allah, bukan karena patuh pada Rasulullah, tapi supaya bisa menikahi perempuan. Nah, maka Nabi mengatakan, faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang keadaan hijrahnya ilallahi wa rasulihi, menuju Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya dia akan mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi siapa yang melakukan hijrah alasannya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan semakin dekat dengan Allah dan semakin dekat dengan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, awi imra'atin yankihuha, atau perempuan yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya ya akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Yang dia dapatkan sebatas apa yang jadi tujuan dan niatnya. Yang hijrah karena pengen dapat dunia, ya mungkin dapat dunia. Yang hijrah karena pengen menikahi perempuan, mungkin nanti bisa menikahi perempuan. Tetapi dia tidak akan semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amalan yang bernama hijrah ini hanya sampel, hanya contoh. Dan ini bisa diterapkan pada semua amal soleh yang kita laksanakan. Contoh saya ngajar ini niatnya apa? Yang niatnya karena Allah, karena pengen menyampaikan ilmunya Allah, pengen apa?
menyampaikan amanah ilmu yang dimiliki, pengen mengharap ridho Allah, ya itu yang akan saya dapatkan. Tapi kalau pengen dipuji, pengen dapat duit misalnya, ya nanti yang mungkin sebatas itu yang didapatkan. Maka sebodoh-bodoh orang itu adalah orang yang melakukan ibadah yang mana ibadah itu Allah janjikan balasan dengan surga yang kenikmatannya tiada tara. Lalu dia niatkan ibadah itu hanya untuk sedikit kenikmatan apa? Dunia. Ini sebodoh-bodoh orang. Orang yang paling gak bisa ngitung itu orang yang tidak ikhlas. Ya kan gak masuk akal Pak. Misalnya Bapak suruh milih, Pak milih 10.000 atau 1 juta. Harusnya kan kita gak perlu mikir kan, 10.000 atau 1 juta. Gak mikir pun merem pun kita ngerti, mesti langsung 1 juta. Iya kan? Itu kalau urusan duit. Tapi kalau urusan ibadah, Bapak ibadah itu, nanti niat ini akan menjadi penentu apa yang akan kita dapatkan dari ibadah itu. Kalau niatnya untuk dunia, yang didapat ya sebatas dunia. Kalau yang niatnya untuk akhirat, yang didapat ya akhirat. Lah, dunia dengan akhirat ini tidak bisa dibandingkan. Bagaikan langit dengan bumi, sumur yang paling dalam. Akhirat surga itu kenikmatannya tiada tara, sementara dunia itu sebanyak apapun dunia itu tetap sedikit. Coba. Nah makanya orang yang paling nggak bisa matematika, nggak bisa ngitung, disuruh milih 10.000 atau 1 juta, dia milih 10.000. Ya kayak anak kecil yang belum paham. Pengen permen atau emas batangan. Nah kalau anak TK mesti pilih apa? Permen. Nah kalau kita udah berakal dan dewasa, permen atau emas? Emas jelas, nggak usah mikir lagi. Nah ibadah itu adalah perintah Allah, yang mana ketika seorang hamba melaksanakan perintah Allah itu semata-mata karena Allah, Allah akan siapkan balasan berupa apa? Surga. Dan maka kalau kita ingin mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah sebagai balasan bagi amal soleh itu, harus apa? Menjaga niat kita di dalam beribadah. Jangan sampai salah niat. Kalau niatnya untuk dunia, berapa sih Pak? Bapak sholat, saya lah ngajar hanya pengen dunia, berapa saya dapat? Kan rugi sekali. Surga yang seluas langit dan bumi ditukar dengan nominal rupiah yang tidak seberapa, kan rugi sekali, kan bodoh sekali. Milih duit yang gak seberapa, meninggalkan, melepaskan surga yang seluas langit dan bumi. Nah, ini pentingnya kita menjaga niat di dalam setiap amal soleh kita. Dan menjaga niat itu gak gampang Pak. Serius itu gak gampang. Karena penyakit dari hati kita, lawan dari keikhlasan itu apa? Riya. Nah, salah satu penyakit hati yang paling berbahaya itu namanya apa? Riya. Riya itu termasuk syirik kecil, asyirkul asghar, syirik kecil. Dan syirik kecil ini yang justru lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah akan menimpa umatnya daripada syirik yang besar. Kalau umat Nabi Muhammad insya Allah yang lurus-lurus itu nggak akan nyembah patung, nyembah matahari, insya Allah kita nggak akan. Tetapi kita melakukan kesyirikan yang samar-samar, yang kita nggak sadari. Kita sudah menduakan Allah di dalam amal-amal kita dengan apa? Riya tadi. Riya. Lah kalau kita ibadah bukan karena Allah, itu kan berarti menduakan Allah. Harusnya ibadah ini untuk Allah, tapi kita persembahkan untuk yang lain. Itu sudah bentuk kesyirikan. Meskipun ya kata Nabi syirik kecil. Nah saking sulitnya kita menghindari syirik kecil ini, saking apa munculnya syirik kecil ini atau riya ini terkadang tanpa kita sadari, ya Nabi sampai mengumpamakan riya itu seperti semut kecil warna hitam yang merayap di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Tuh, pas di siang bolong aja, semut aja kita nggak kelihatan, kecuali kalau semutnya di seberang lautan, itu terutama.
Kalau gajah di pelupuk bantah apa? Gak tampak. Semut di seberang lautan apa? Tampak. Tapi kalau semut yang ngerayap di batu hitam, udah semutnya warna hitam, gelap lagi, udah nggak kelihatan. Nah itu gambaran riya yang ngerayap di hati kita itu kayak gitu. Awalnya kita niatnya ikhlas, tapi di tengah-tengah itu muncul riya. Awalnya niatnya ikhlas, di tengah-tengah ada yang muji, mulai muncul itu ya. Nah di situ. Makanya dulu zaman dahulu ada orang itu saking hati-hatinya. Kalau ada orang yang memuji itu apa? Dia apa ya? Sahur pakai apa? Pasir. Ada orang muji ambil pasir sahur. Itu untuk menjaga apa? Niat supaya tidak riya. Baik, ini tugas kita adalah menjaga hati kita supaya tetap bersih, supaya bisa tetap menjaga keikhlasan ketika beribadah. Rawahu Imam al-Muhadditsaini. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu hadis yang pertama. Baik, satu lagi hadis yang kedua, al-haditsus tsani. Maratibuddin. Hadis yang kedua ini menjelaskan tentang tingkatan dalam agama. Nah, agama yang kita yakini kebenarannya adalah agama Islam. Bagi kita kaum muslimin, insya Allah yang sampai mati kita akan berpegang teguh pada agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menghendaki selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima amalnya, dan nanti di akhirat termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Ini Islam. Dan hakikatnya seluruh agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul adalah Islam. Secara hakikat, nama agamanya mungkin Yahudi, mungkin Nasrani, itu hanya nama saja. Tetapi secara hakikat ajaran agama-agama tersebut adalah ajaran Islam. Islam itu apa? Islam itu artinya khudu, al-khudu wal inqiyad, tunduk patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di seluruh nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu mereka mengajarkan kepada pemeluknya, yang pemeluk agama yang ada pada masa itu, untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat Islam. Jadi kalau nama mungkin namanya agama A, agama B, agama C, tapi secara hakikat tetap apa? Islam. Baru di masa Nabi Muhammad secara hakikat ya Islam, berserah diri kepada Allah. Kemudian Islam ini juga menjadi nama agama. Jadi Islam itu menjadi nama agama hanya ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus. Sebelumnya nama agamanya bukan Islam, tapi hakikatnya tetap apa? Islam. Paham apa enggak ya? Saya beri contoh misalnya gini. Ada perempuan tiga ini cantik semua. Yang satu namanya Mawar, sebut saja namanya Mawar. Yang kedua Melati, yang ketiga Cantik. Nah, tiga orang. Satu namanya Mawar, dua namanya Melati, yang ketiga namanya Cantik. Nah, ketiga-tiganya semuanya cantik. Nah, ini gambarannya gitu. Perempuan pertama namanya mungkin Mawar, tetapi parasnya apa? Cantik. Nama orang kedua, perempuan kedua namanya Melati, tapi parasnya juga cantik. Nah, baru perempuan ketiga sudah parasnya cantik, namanya juga apa? Cantik. Nah, gambaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad dengan Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau itu kayak perempuan tiga tadi. Di masa Nabi Musa namanya agamanya mungkin apa? Yahudi apa? Pokoknya agama A misalnya itu ada. Nah, tapi hakikatnya tetap apa? Islam. Di masa Nabi Isa nama agamanya B, tapi hakikatnya tetap apa? Islam. Dan baru di masa Nabi Muhammad nama agamanya adalah Islam, dan secara hakikat juga Islam dalam artian tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, agama Islam ini Pak, kalau diibaratkan sebuah bangunan itu terdiri dari 3 unsur, 3 komponen. Nanti Bapak bisa melihat bangunan Islam pada diri Bapak itu sudah lengkap atau belum. Lengkapnya bangunan Islam itu kalau ada 3 komponen ini. Analoginya, kalau rumah itu kan 3 komponen itu apa? 1 pondasi. Jadi harus ada pondasi. Kalau ada rumah tanpa pondasi ini gampang roboh pondasi. Yang kedua, harus ada bangunan yang berdiri di atas pondasi itu. Baru sekedar bangunan berdiri, layak, bukan layak, bisa ditempati. Nah, yang ketiga adalah ada hiasan-hiasan, furniture, ornamen-ornamen yang semakin mempercantik bangunan itu. Pondasi itu namanya adalah iman. Bangunan yang berdiri di atas pondasi itu namanya Islam. Sementara yang membuat bangunan itu semakin cantik dan indah adalah apa? Ihsan. Itu 3 pilar. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau iman sama Islam saja itu ya sudah kokoh, hanya saja masih jelek, Pak. Kayak rumah baru berdiri, belum ditembok, belum dicat, belum ada kitchen setnya, belum ada lampu hiasannya. Ya, itu sudah kokoh berdiri tapi masih kok kayak gitu, maksud gitu. Nah, kalau ada orang fokus pada hiasan saja, tapi nggak punya bangunan, itu percuma. Beli cat, beli kitchen set, beli lampu, tapi nggak punya apa? Rumah, kan lucu kan? Itu kalau ihsan saja tanpa Islam. Nah, kalau tanpa iman kelihatannya kokoh, tapi nggak ada pondasinya. Nah, itu kena gempa skala Richternya kecil pun langsung apa? Roboh. Nah, itu pentingnya 3 itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, iman itu adalah pondasi bangunan Islam. Islam itu adalah amaliyah lahiriah yang merupakan bangunan yang berdiri di atas pondasi itu. Sementara ihsan adalah hiasan, ornamen, furniture yang semakin mempercantik bangunan itu. Nah, berkaitan dengan 3 hal itu dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Hadis ini juga sama, masih dari Umar bin Khattab. Beliau Umar bin Khattab menceritakan, bainama nahnu inda Rasulillah, ketika kami di sisi Rasulullah, zata yaumin, suatu hari. Jadi ada Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Para sahabat ini termasuk Umar sedang bermajlis bersama dengan Rasulullah. Ittala'a alaina, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyab, yang pakaiannya itu putih bersih. Tiba-tiba datang laki-laki, penampilannya pakaiannya serba putih, putihnya pun putih bersih. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya hitam pekat. Rambutnya hitam pekat, ya. Belum tua, belum berubah. Hitam pekat, bajunya apa? Putih. Bukan bajunya hitam, rambutnya apa? Putih, bukan. Kebalik. Ini rambutnya hitam pekat, bajunya putih. La yura alaihi asarus safar, tidak kelihatan atas orang ini ada asar, ada jejak-jejak safar, perjalanan. Tanda-tanda orang itu kalau habis safar tuh biasa keringetan, capek, wajahnya pucat, kelihatan lelahnya, itu bekas apa? Perjalanan. Tapi orang ini enggak, tiba-tiba ada saja dari mana juga ngerti ini orangnya asal dari mana. Tapi wajahnya putih bersih, pakaiannya rapi, bersih, nggak ada bekas keringat, nggak ada debu dan sebagainya. La ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Jadi pas beliau datang ini tiba-tiba ya mereka pandang-pandangan, ini siapa, nggak ada satu yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi, sampai dia duduk mendekat pada Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu beliau nempelkan kedua lututnya pada dua lutut Nabi. Terus wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dia meletakkan dua tangannya di pahanya Nabi. Jadi habis nempelin lututnya dia
meletakkan kedua tangannya, menempelkan kedua tangannya di pahanya Nabi. Waqala, dan dia kemudian bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ini berarti Islamnya apa? Fondasi atau bangunan atau yang mempercantik? Bangunannya dulu, ya, bangunannya dulu. Karena seseorang itu disebut Muslim, Pak, itu tolak ukurnya bukan pada keimanan, bukan pada fondasinya, tetapi pada amaliyah lahiriah. Apa yang kelihatan? Orang munafik pun, misalnya ada orang dia benci pada Islam, selama zahirnya dia sholat, zahirnya dia bayar zakat, tetap statusnya adalah sebagai seorang Muslim, dan kita harus memperlakukan dia layaknya orang Islam yang lain. Nah, maka yang pertama kali ditanyakan oleh orang ini, nah orang ini sebenarnya adalah malaikat Jibril, dan nanti dijelaskan di akhir. Nah, dia tanya, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah, kemudian Rasul menjawab, al-Islamu, Islam itu satu, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah apa namanya? Kalimat yang harus diucapkan oleh lisan sebagai tanda masuknya seseorang ke dalam agama Islam. Jadi kalau ada orang kafir, non misalnya, pengen masuk agama Islam, syaratnya harus mengucapkan apa? Syahadat. Perlu mengimani atau tidak? Perlu yakin atau tidak? Coba, kalau ada orang non misalnya, terus dia pengen menikah dengan seorang gadis muslimah, kan syaratnya harus apa? Masuk Islam dulu kan? Nah, akhirnya dia mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu disyaratkan harus mengimani dalam hati atau tidak? Kalau hanya sekedar syarat masuk agama Islam, sekedar ucapan pun itu sudah cukup. Meskipun dia mungkin pura-pura niatnya hanya pengen supaya bisa apa? Nikah, itu sudah sah dianggap sebagai seorang Muslim. Perkara isi hati itu bukan urusan kita. Kita ini hanya diperintahkan menilai apa yang tampak saja. Lah yang tampak itu tentu apa yang terucap dari lisan, apa yang kelihatan dari amal perbuatan. Ada kondisi hati itu kita nggak ada kewajiban untuk merobeknya. Maka siapapun orangnya, sejahat apapun masa lalunya, kalau dia sudah asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sudah berarti dia sudah masuk agama Islam. Tapi kan dia pura-pura atau tidak itu bukan urusan kita. Itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kasus inilah yang dulu pernah terjadi di masa sahabat. Ada sahabat berperang melawan orang kafir. Nah, orang kafir ini awalnya menangan, sudah melukai sekian sahabat, bahkan membunuh beberapa sahabat. Terus maju, ini siapa namanya? Ada yang Mu'adz bin Jabal atau Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa? Coba, pokoknya seorang sahabat. Dan nanti sahabat ini maju menghadapi orang kafir ini, sampai akhirnya sahabat ini berhasil mengalahkannya. Tinggal nusuk mati. Dia bawa tombak, tinggal ditusuk. Lepas mau ditusuk, tiba-tiba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba gimana kalau bapak menjadi sahabat itu? Awalnya pas dia di atas angin, dia sudah membantai beberapa sahabat Nabi, melukai banyak sahabat Nabi. Pas terdesak mau dibunuh, tiba-tiba apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba. Kalau saya kan nggak pikir panjang, tetap plus mati, sudah. Jangankan kita, lalu sahabat itu pikirnya jadi gitu. Lah apa-apaan orang ini? Tadi pas menangan seenaknya membantu kita. Sekarang kalah, terpojok, tersudut, tinggal dibunuh malah apa? Syahadat, kan? Wah, ini hanya alasan, hanya pengen menyelamatkan dirinya. Wah, tetap ditombak, mati akhirnya. Lah, kejadian itu beritanya sampai didengar oleh Rasulullah SAW. Nabi marahnya luar biasa. Dan Nabi itu kalau marah kelihatan saja, matanya betul-betul merah. Dan itu nggak sembarangan marah, nggak cuma kamu gimana, nggak, marah betul-betul marah. Dan pertanyaan Nabi Allah, hei kamu,
bagaimana kamu akan membela dirimu di hadapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu beratnya Pak. Beratnya membunuh orang yang lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau ada perang saudara itu repot. Jadi takbir Allahu Akbar siapa? Dan nanti di hadapan Allah itu Allahu Akbar taruh sama Allahu Akbar. Itu repot di sini. Mas mending kalau yang dibunuh orang kafir kan jelas. Makanya ketika Umar bin Khattab itu ditusuk Pak, kan beliau ditusuk aja. Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Majusi kan. Begitu beliau ditusuk itu yang pertama kali ditanyakan apa? Yang nusuk aku itu siapa? Begitu dikasih tahu itu orang Majusi, beliau bersyukur, alhamdulillah. Coba kalau yang nusuk aku adalah orang Muslim ya, yang lisannya mencapai apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti di akhirat bagaimana Umar akan berdebat dengan orang itu? Tapi kalau orang Majusi kan gampang, lisannya nggak pernah mengucap apa? Syahadat, langsung neraka, itu gampang kan begitu. Nah itu Umar bin Khattab ya. Jadi kalau orang itu sudah syahadat la ilaha illallah sudah secara dia Muslim. Dan kita nggak ada keharusan untuk apa? Mengoreksi hatinya. Tidak perlu kita interogasi. Misalnya ada orang non terkenal jahat misalnya, tiba-tiba dia ke masjid, Pak, saya ingin syahadat masuk agama Islam. Lah Bapak jangan interogasi, kamu sungguh-sungguh apa enggak? Jangan. Begitu saja, oh selamat datang Pak, ayo cepet gitu. Jangan Bapak sungguh-sungguh bener ya, nggak main-main ya. Ya malah dia nggak jadi masa nggak apa-apa. Dan dulu Umar bin Khattab ketika masuk agama Islam coba, awalnya pengen membunuh Nabi, terus gara-gara satu kejadian akhirnya berubah pikiran kan, langsung datangi Nabi yang saat itu lagi kumpul sama sahabatnya. Begitu datang kepada sahabat dan ketakutan, Umar kalau marah menakutkan kan. Tiba-tiba langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus respon para sahabat gimana? Apa mereka memberondong Umar dengan pertanyaan, beneran kamu Umar masuk Islam? Kan enggak kan? Langsung mereka bertakbir, Allahu Akbar, bertakbir. Sahabat takbirnya didengar ke luar, saking senangnya. Jadi kalau orang sudah syahadat, sudah secara zahir dia sudah masuk agama Islam. Baik, itu adalah bangunan Islam yang pertama. Lisan mengucapkan apa? Syahadat. Jadi syahadat ini amal lahiriah, bukan amalan hati. Yang dimaksud syahadat itu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Iman atau tidak itu bukan pembahasannya. Nah, adapun nanti kalau harus iman itu nanti pembahasannya pada pondasi itu apa? Tentang iman. Baik, nggak selesai. Nah, cukup ya masih. Nanti jauh disambung dengan waktu. Besok pagi ngasih nggak? Masih ya. Kita lanjutin besok pagi jawabnya. Baik, kita lanjutin. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan? Ya silakan. Ya, siapa dulu? Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perihal ini atau Ustaz, boleh nggak kita berpikir bahwa niat itu kita lihat dari sejarah ya, dari zamannya Nabi dengan niat kalau lihat dari bila mau hijrah karena wanita jangan dapat wanita. Nah kalau dilihat dari zaman sekarang kan salah satu contoh teman-teman lah yang tahun 90-an pada saat itu kan mencari sebuah pekerjaan itu gampang ya. Sekarang sudah susah karena mungkin melalui tahap proses yang boleh dikatakan yang bukan jadi rahasia umum ya, harus mengeluarkan uang sendiri supaya bisa mendapatkan suatu pekerjaan di perusahaan apa dan yang lainnya lah. Masih ada sesuatu yang harus kita perlukan. Juga ada yang mengatakan bahwa berbuat sesuatu bukan karena niat, karena suatu kesempatan yang boleh dikatakan ada mata-mata itu. Ingat sebuah kejahatan bukan karena niat, karena kesempatan muncul. Begitu juga dengan kita mendapat sesuatu jabatan nih, kalau kita mengeluarkan sekian susah. Jabatan ini sudah dilelang karena memang suatu kondisi sudah. Nah, bagaimana kita cara mensikapi hal semacam itu? Karena apa? Kalau kita nggak ngikutin, ya alam kan. Ya, pekerjaan nggak bisa ikutin kondisi teman-teman kesempatan itu, nggak bisa dikatakannya, nggak bisa mendapatkan apa-apa. Itu yang pertama saja.
dihinggapi oleh penyakit ria tadi terlalu samar ya, bagaikan apa tadi kalau saya bilang semut hitam di atas batu hitam yang gelap gulita gitu. Dan sangat berdekatan dengan hati kita. Cara itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik, yang pertama saya koreksi dulu ya. Zaman sekarang susah nyari pekerjaan itu salah. Nyari pekerjaan itu gampang, Pak. Yang susah itu menemukan orang atau perusahaan yang mau bayar kita. Kalau aja kerja gampang itu Pak, jualan kan motor bawa sapu. Gampang ya. Kalau aja kerja gampang. Ke masjid apa? Nyuci karpet, ngepel itu kan kerja Pak ya. Dan masalahnya yang dibayar nggak ada. Baik, jadi yang ditanyakan itu lebih kepada seperti suap lah ya, seperti suap. Bagaimana kalau kita harus membayar sejumlah uang demi mendapatkan pekerjaan? Dan maka harus dianalisa dulu. Kalau kita misalnya sudah mengikuti prosedur, misalnya kita harus mengajukan lamaran dulu, ikut tes ini, tes itu, tes ini, tes itu, dan kita ini termasuk seseorang yang memenuhi kriteria untuk diterima di perusahaan itu. Lalu tinggal langkah terakhir oleh entah HRD atau orang yang punya kuasa di situ disyaratkan, Pak, ini Bapak ini sebenarnya memenuhi kualifikasi untuk menempati posisi ini. Tapi mohon maaf ini, nah, kalau Bapak nggak bayar, nah akan diisi oleh yang lain. Nah maka dalam kasus seperti itu, ketika Bapak bayar itu namanya bukan suap, tetapi Bapak membayar untuk mengambil hak yang seharusnya Bapak terima. Apakah itu dosa? Tidak dosa. Yang dosa adalah orangnya yang meminta itu. Kalau itu memang bukan aturan resmi perusahaan ya, dan duit yang dibayarkan masuk ke kantong Pak pribadi sama teman-temannya misalnya. Nah, itu tentu bukan suap, itu bukan apa? Bukan riswah yang diharamkan. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap masuk neraka, bukan itu. Kenapa? Karena Bapak secara syarat memenuhi syarat semuanya. Ya, secara ujian nilainya bagus, tes wawancara yang lulus, kemudian pengalaman juga ada, dan dari pihak ini orangnya HRD misalnya, dia sudah mau Bapak ini sebenarnya pas untuk berdeposisi. Tapi syaratnya harus apa? Bayar. Ketika Bapak membayar, maka Bapak tak dosa. Bapak hanya membayar untuk mengambil sesuatu yang memang haknya Bapak harusnya terima. Lah yang tidak boleh itu ketika dari awal Bapak sudah membayar, tidak mengikuti tes ini dan itu, Bapak nggak punya kapasitas, nggak punya kualitas, tidak memenuhi kualifikasi, hanya karena bisa bayar akhirnya bisa menempati satu pekerjaan tertentu. Ini yang disebut dengan suap, riswah, dan itu tidak boleh. Ya. Nah, jadi dilihat dulu, sama-sama mengeluarkan duit, kasusnya berbeda, hukumnya bisa berbeda. Jadi kalau Bapak dari awal ditawari, ini ada kerjaan yang harus bayar sekian, jangan dulu, harus ikuti prosedur dulu Pak, daftar dulu. Dan nanti kalau Bapak sudah lulus semua tes misalnya, pantas dan bisa untuk duduk di posisi tersebut, dan baru kalau disyaratkan bayar, Bapak bayar nggak apa-apa. Itu untuk mengambil hak yang memang harus kita terima. Ya itu kezaliman orang-orang yang itu menyaring karyawan tadi. Tapi kalau dari awal kita bayar terus tanpa mengikuti alurnya, tiba-tiba langsung dapat apa? Pekerjaan. Nah, ini yang dimaksud dengan riswah atau suap. Itu Pak ya. Jadi ya kalau kita pengen kerja kita baik, rezeki kita juga berkah, maka ikuti jalan yang baik. Ya, jadi udah pokoknya dari awal itu kalau cara pandang kita benar, maka Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Jadi jangan sampai kita ini menanamkan pada diri kita, pada anak-anak kita gini. Nah kalau kamu nggak bayar, nggak nyuap, kamu nggak akan dapat pekerjaan. Nah kalau itu sudah terpatri di benak mereka, akhirnya betul Allah akan ikuti prasangka itu. Tapi kalau dari awal prasangka kita benar, kalau kita niatnya baik, kita ingin cari rezeki yang halal yang berkah, mesti Allah akan bukakan apa? Jalan. Dan nanti Allah akan kasih jalan kemudahan. Saya punya teman, Pak, ini adik kelas saya. Beliau lulusan UGM di 3 UGM. Dan begitu lulus bapaknya itu ditawari oleh temannya bahwa
dia bisa memasukkan anaknya ke salah satu anak perusahaan Astra Group. Tapi syaratnya harus apa? Membayar sekian puluh juta. Lah, bapaknya udah mau dan maksa anaknya, kalau bapak cari duit juga kan, orang kaya, kamu orang kaya kan. Lah, anaknya untungnya ngaji, Pak. Sebelum itu tuh mesti konsultasi ke saya, tak enggak usah. Kalau bayar dari awal tak usah. Nanti bisa. Akhirnya dia nggak mau. Udah dimarahi bapak, ada dikucilkan karena dia setahun nganggur, setahun nganggur. Terus dia itu setahun nganggur. Akhirnya dia jarang di rumah, kemudian main ke Jogja, gitu. Sampai akhirnya ada lowongan di Pertamina. Di Pertamina, nyoba ngelamar, padahal dia buta huruf. Entah karena apa ya, dia lolos Pak. Sekarang kerja dia Pak Pertamina. Terus gajinya udah nggak karu-karuan. Kalau kamu gaji ya, gitu. Dia terima Pak. Dan itu tanpa perlu bayar apa? Spesial. Karena ikuti jalur yang memang resmi. Nah begitu. Ya jadi kalau cara pandang kita benar, itu Allah akan bukakan jalan. Maka penting kita memperbaiki cara pandang ini. Pokoknya jangan sampai gini. Karena terkadang orang itu cara pandangnya dari awal sudah salah. Nyari yang haram saja Pak. Susah kan dia. Ya betul, akhirnya Allah itu selesai rasa hambanya. Betul-betul dipersulit dari yang halal, akhirnya yang gampang dari yang apa? Haram. Harusnya kan dirubah cara pandangnya. Yang haram itu sulit, yang halal gampang. Dan nanti Allah akan bukakan pintu-pintu yang halal. Jadi perbaiki cara pandang dulu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang menjaga hati dari riya, itu bagaimana? Ini tentu bukan satu amalan yang mudah, Pak. Karena riya itu kan satu hal yang betul-betul dikhawatirkan oleh Rasulullah. Tidak mungkin satu penyakit itu betul-betul dikhawatirkan, apalagi oleh Rasulullah, kecuali penyakit itu betul-betul apa? Berbahaya. Ya kayak kita mau obati kanker bagaimana sih? Oh, itu kan prosesnya panjang Pak. Belum tentu apa? Selamat. Dan sama, kita mau obati riya itu gimana sih? Sarannya yang menjaga hati supaya tetap bersih dari segala penyakitnya. Jadi ingat pokoknya ketika kita beribadah itu ingat, aku ibadah untuk apa? Ya, aku ibadah pengen apa? Pengen apa? Pokoknya sama terus aku ibadah pengen apa? Ketika mulai melenceng, diuruskan lagi, aku ibadah untuk apa sih? Nah, cirinya orang yang ikhlas itu ketika dia beramal, saat dipuji dia tidak terbang, ketika diejek atau dicaci dia tidak tumbang. Itu tanda kalau orang ikhlas. Contoh gagas nih, pas bapak dipuji rajin masjid, pas besok dikritik nggak ke masjid, itu ketahuan gak ikhlasnya, ketahuan gak ikhlas. Lalu saya diperbuat dia nyapu masjid misalnya, pas dipuji-puji ini kerjanya bagus, nyapu tidak Pak, sembarang. Pas dikritik itu masih kotor, malah besok nggak nyapu gitu ya. Itu kelihatan gak ikhlasnya. Nah, jadi dilatih bahwa kita itu ketika beramal itu nggak ada urusan dengan orang-orang. Loh, saya katanya begitu loh, saya bisa ngajar nih. Kadang-kadang itu saya ngerasa ngajar itu bagus loh. Tapi kadang-kadang satu sisi ngajar itu saya merasa nggak maksimal. Dan di situ saya menjadi pengingat ini. Nggak apa-apa, kalau saya ngajar lillahi ta'ala. Mau ada jemaah senang nggak senang itu bukan urusan saya. Saya ratanya begitu. Terus bapak mau senang nggak senang itu bukan urusan saya. Bapak mau tidur nggak tidur itu terserah. Itu latihan jaga keikhlasan. Loh, serius Pak. Kadang-kadang itu penyakit orang yang sering tampil di depan itu kan pengen. Coba saya jadi imam. Itu kan pengennya itu bacanya bagus, suaranya itu kan begitu. Lah pas suara saya gak padu lagi serak film, saya pikir gak apa-apa, yang penting saya baca Quran kan begitu kan. Mau jawab batin apapun, seneng gak seneng itu bukan urusan saya. Nah, itu latihannya begitu kalau saya. Jadi tidak apa seakan-akan kita dikendalikan oleh orang yang riya itu capek Pak. Kenapa? Karena harus selalu nyenangin orang lain. Kita nggak bisa jadi diri sendiri. Nah itu. Jadi istilahnya semuanya ibadah itu urusanku dengan Allah. Orang lain senang nggak senang itu bukan urusan. Itu Pak. Jadi jaga aja. Lah caranya gimana? Ya pokoknya terserah Bapak. Yang penting nggak dijaga supaya nggak. Gitu Allah nggak bisa. Coba. Pertanyaan mirip sama pertanyaan nomor 2. Jawabannya sama. Menambahkan aja. Berarti ujub riya itu godaan terbesar orang beramal soleh. Nah, ujub itu apa?
Ujub itu ijabul mar'i binafsihi. Jadi orang kagum dengan dirinya sendiri. Dan itu terkadang nggak perlu dilihat oleh orang lain. Bapak sholat bisa jam 1:30 Bapak bisa bangun. Terus Bapak kagum, wah aku hebat. Setiap malam bisa Bapak sholat. Itu sudah ujub, Pak. Bapak berdiri di depan cermin, wah aku ganteng kan. Itu nggak ujub, Pak. Itu penyakit bahaya, Pak. Orang itu, dan ini bahaya ujub. Orang itu kalau sudah ujub, Pak, itu nanti dia akan tertutup dari melihat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan yang hebat itu dirinya, dia tidak melihat kehebatan siapa? Allah. Nah, supaya tidak ujub itu kembalikan semuanya pada Allah. Aku bangun ini, yang bangunin siapa? Ya Allah, bukan aku yang hebat, tapi Allah yang bangunkan aku. Itu bahaya ujub. Orang itu kalau ujub nanti ujung-ujungnya apa? Dia akan membesarkan dirinya sendiri dan mengecilkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujub. Nah, kalau riya dia kaitannya dengan harapan, keinginan dipuji oleh orang lain. Ada orang ujub tapi tidak riya, Pak. Semuanya makhluk pada diri sendiri. Ya, ada orang riya dan ujub, ya, seperti itu. Ada lagi? Satu lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan hadis, Pak Ustaz, kita sering mendengar ini hadis palsu itu. Terus saya juga nggak ngerti yang asli mana, yang palsu mana. Yang asli misalnya kita. Contoh misalnya bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Katanya hadisnya palsu. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, wassalamualaikum. Jadi hadis itu ada derajat atau tingkatan-tingkatannya. Kalau dulu ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Jadi dulu ada hadisnya cuma dua, hadis sahih sama hadis apa? Dhaif. Kemudian di masa Imam At-Tirmidzi itu ditambah satu lagi kriteria namanya hadis apa? Hasan. Hadis sahih, hadis hasan sama hadis dhaif. Sahih itu benar, hasan itu baik, dhaif itu lemah. Nah, hadis yang lemah itu tidak serta-merta harus ditolak. Ya, karena terkadang lemahnya itu bukan karena isinya nggak benar, bukan. Apalagi kalau hadis lemahnya itu ada banyak jalur. Ada jalur dari si A, si B, si C. Hadisnya sama tapi jalurnya banyak. Dan nanti hadis yang lemah ini bisa naik kelas menjadi hadis apa? Hasan. Nah, ada satu lagi hadis namanya hadis maudhu'. Maudhu' itu artinya apa? Palsu. Di hadis palsu itu sebenarnya bukan hadis tetapi dikatakan sebagai hadis. Nah, ini tentu beda. Kalau hadis sahih, hasan sama dhaif ini benar-benar hadis. Artinya betul-betul bisa disandarkan pada siapa? Rasulullah SAW. Tapi kalau hadis maudhu' itu sebenarnya bukan hadis, Pak. Tapi untuk memudahkan kita disebut hadis palsu. Jadi ada orang-orang ngarang kalimat dan nanti latar belakang motivasinya macam-macam. Ada orang yang motivasinya tuh pengen semangat ibadah. Siapa yang sholat taraweh di malam ke-28 nanti begini. Itu hadis, kalau dikatakan hadis itu palsu semua. Jadi kalau ada ini, terutama di sebagian masjid ada pembacaan apa? Keutamaan malam pertama. Ada gitu kan? Itu hadis palsu semua kan? Di masa Nabi itu belum ada apa? Taraweh. Lalu hadis Nabi kok banyak apa? Nabi itu sholat malam, sholat taraweh itu sendirian, nggak berjamaah. Lalu sekarang bang siapa yang sholat taraweh di malam satu dapat begini? Nah, kenapa kok ada hadis palsu itu? Tujuannya untuk memotivasi. Bisa jadi Pak, hadis palsu itu dibuat dengan niat yang baik. Niatnya apa? Memotivasi orang-orang supaya ke masjid, supaya rajin apa? Ibadah. Tapi tetap hadis palsu dan itu tidak boleh. Dan bagi orang yang memalsukan hadis itu mendapat ancaman yang keras di Rasulullah. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Itu namanya hadis palsu. Jadi sebenarnya bukan hadis, bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, tetapi ada orang buat kalimat mutiara, ya kan? Kebersihan sebagai dari apa? Terus dikatakan itu hadis Nabi. Terus apakah kebersihan dari iman itu salah? Tidak salah, Pak. Kalau Bapak menyampaikan kebersihan bagian itu nggak salah. Yang salah adalah menisbahkan ucapan itu pada
Nabi. Jadi kalau Bapak pengen menyampaikan kata-kata mutiara, ya katakan saja ada kalimat hikmah, ada kata-kata mutiara, rajin, pangkal, pandai. Boleh atau tidak gitu? Boleh. Ya nggak boleh itu kalau Bapak mengatakan Nabi bersabda, rajin, pangkal, nah itu ya nggak boleh. Nah, situ maka paling enak bagi para dai itu ketika menyampaikan satu kalimat-kalimat yang bagus, yang dia belum bisa memastikan kalau itu ucapan Nabi, ya udah rubah saja kalimatnya. Ada ucapan hikmah, ya kan boleh. Siapa yang ucapan nggak tahu tapi ini bagus, itu kan nggak masalah. Lah yang salah itu adalah ketika kita buru-buru ini kata Nabi, padahal kita belum memastikan kalau itu adalah ucapan Nabi. Nah itu nanti kita dikhawatirkan menjadi bagian dari orang yang berdusta atas nama siapa? Nabi. Itu hadis maudhu. Maudhu itu artinya palsu. Jadi kata wadhu itu meletakkan hadis yang diletakkan oleh seseorang kemudian dinisbatkan pada Nabi. Jadi ada hadis sahih, hasan, dhaif sama yang maudhu. Maudhu itu palsu. Bukan hadis sebenarnya. Gitu, jelas ya. Nanti kalau mau detail belajar ilmu hadis. Itu 2 semester. Ya. 2 semester itu bagi yang bisa bahasa Arab. Yang belum bisa bahasa Arab 12 tahun. Baik, cukup ya. Insyaallah kita sambung besok pagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.